sendiri tadi kan anaknya katanya 2 ya? Sorry 3. Anaknya 3. Nah, Saya suka bikin anak. hai, kembali lagi sama gue Cinta. Di talk show kali ini kita akan bahas isu tentang child free. Child free itu dimana kita menikah tapi memutuskan untuk tidak punya anak. Di sini saya sudah bersama 3 narasumber dengan latar belakang yang berbeda-beda. So, boleh perkenalin diri kalian dulu, mulai dari Karin. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ray. Di sini saya sudah menikah 3 tahun tapi masih belum dikasih anak. Halo, perkenalkan saya Iyo. Saya sudah menikah dan saya sudah dikaruniai 3 orang anak. Halo, nama saya Tita. Saya sudah menikah tapi memutuskan untuk child free. Oke, langsung aja ya kita ke pertanyaan pertama. Menurut kalian gimana sih pandangan kalian terhadap child free ini? Boleh dari Kak-Tita dulu. Kalau menurut saya sih itu kesepakatan 2 orang pasangan kayak buat bebas dari anak itu, nggak punya anak. Kalau Kak Iya? Kalau dari saya sendiri sih itu keputusan dari antara suami dan istri untuk tidak memiliki anak, mungkin karena beberapa faktor secara finansial, mental, dan banyak faktor yang harus diperhitungkan lah, karena memiliki anak itu juga tidak mudah. Ya, kalau menurut saya balik lagi ke orang yang masing-masing. Kalau mau punya anak atau tidak punya anak itu kan tergantung pribadinya ya. Jadi yang memutuskan child free mungkin secara finansial atau mental belum siap. Sudah siap. Sudah. Ya, wah, ya mungkin kan. Oke. Mungkin aja. Itu kan menurut saya. Iya. Nah, secara yang punya anak mungkin sudah siap secara mental dan finansial juga siap. Kayak gitu. Oke. Kalau untuk Kak-Tita sendiri nih, kan tadi memilih untuk child free. Kira-kira apa sih yang bikin kalian berdua ini memilih untuk child free? Alasan terbesarnya tuh apa? Alasannya tuh kayak anak itu kan tanggung jawab kita seumur hidup, ya kan. Terus harus dipikirin pendidikannya, segala kebutuhannya di rumah, di luar, atau segala macamnya. Itu butuh kesiapan yang matang banget biar anaknya tuh benar pendidikannya gitu. Oke. Kalau Kak Iyo sendiri tadi kan anaknya katanya 2 ya? Sorry 3. Anaknya 3. Nah, banget. Saya suka bikin anak. Jujur. Ya, jujur aja siapa ya? tadi kan Kak Iyo bilang punya anak 3 ya, alhamdulillah. Nah, apa sih yang memutuskan Kak Iyo ini untuk tidak child free dan memilih punya anak bersama istrinya? Nah, kalau saya dan istri sih udah memikirkan matang-matang ya, karena saya dengan istri secara mental, secara finansial pun udah sanggup untuk punya anak, udah siap untuk mendidik. Ya lebih baik ketika orang tua saya mendidik saya. Pasti saya akan jauh lebih baik mendidik anak saya gitu adalah istri saya. Makanya saya memutuskan untuk punya anak. Banyak lagi. Iya, luar biasa ya 3. Kira-kira ada keinginan buat nambah lagi? Boleh. Nah, untuk Kak Ray sendiri kan mohon maaf ya belum dikaruniai seorang anak gitu. Kira-kira ada nggak sih keinginan untuk child free atau tetap pengen mengusahakan punya anak gitu? Kalau menurut saya sih tetap ya, saya ingin punya anak karena menurut saya anak itu adalah rezeki dan anugerah yang dikasih oleh Tuhan ya. Iya. Makanya saya ingin mendidik mereka dengan benar. Tapi nggak ada salahnya juga misalnya kayak Kak Tita untuk memilih tidak punya anak, karena itu balik lagi ke keinginan masing-masing dari orang tua. Mungkin dia belum cukup mental atau finansial, sekalinya pun cukup, itu tetap kembali ke pribadi masing-masing. Benerin, Mam. Bukan Kak. Jeng. Iya. Oke, tapi kan kalau dipikir-pikir ya, lingkungan kita ini tuh nggak mendukung buat kita child free gitu. Iya. Nah, buat Kak Tita sendiri gimana cara ngadepin omongan-omongan orang kayak gitu? Contohnya sebelah ini. Iya. boleh. Itu sih biarin aja karena nanti kan dia sendiri yang ngurusin anak, dia yang berpengalaman lah. Kalau saya kan ya udah biarin aja omongan Emang orang. ibunya nggak mau punya pengalaman? Enggak, udah cukup aja saya jadi Gak mampu? korban. Enggak. Oh iya, gak mampu. Iya, karena memang benar ya. Miskin.
enggak juga, saya Oh. mampu. Karena emang bener juga Duitnya kurang. Ini duitnya kurang. contohnya ya guys Duitnya ya, kurang omongan Oh, kalau saya udah kaya, kan? Kalau saya udah kaya, kalau dia mungkin kaya tapi saya dan banyak. Partai pamit undur diri. Kan kalau saya udah kaya, Iya. amin. Amin. Bisa lebih kaya lagi, gitu kan? Amin. Ya, mungkin kan bapaknya semuanya mau bu- ngasih saya duit buat punya anak ya udah gak apa-apa. Kalau saya kasih, Ada mau punya anak. Anda mau punya anak? Nomor Tapi rekening setengah berapa? dari harta bapak ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Dan saya sudah Bukan, memilikinya, Bu. kalau saya saldo BCA. Iya. Nah, oke. Kira-kira nih ya, kalau misalkan child free menurut kalian, itu tuh egois gak sih? Dari siapa? Boleh siapapun yang mau jawab. Mbak. Dari Katita mungkin. Sebenarnya egois tapi balik lagi ke kesepakatan masing-masing. Iya. Mungkin egoisnya buat kayak orang tua saya atau keluarga yang lain gitu kan. Kenapa sih nggak mau punya anak buat keturunan, buat nurun itu gitu kan. Tapi kan namanya orang beda-beda kan, mentalnya belum siap atau Iya, iya, apanya. iya. Gua Udah. Kalau Karis sendiri, Apa? Karis sorry. Kenapa? Tadi gimana? Amin. Kalau buat Kayu sendiri, apakah child free itu adalah pilihan yang egois? Kalau menurut saya sih egois ya, karena apa ya? Menurut saya sih punya anak itu hal yang umum ya. Sedangkan mungkin bisa dibilang mayoritas lah. Sedangkan yang child free itu minoritas. Gitu. Jadi menurut saya ketika ada minoritas itu sebuah perbedaan sih menurut saya egois. Mungkin emang di setiap diri manusia masing-masing pasti memiliki keegoisannya masing-masing kan. Salah satunya mungkin child free. Tapi menurut saya sih itu hal yang egois. Karena sebagai orang tua harusnya kalian udah siap secara mental, secara finansial gitu. Karena ketika kalian memutuskan untuk menikah pun menurut Harusnya saya ya? harusnya itu udah udah siap secara mental dan finansial sih udah siap sih. Karena itu kan tabungannya 2 orang juga. Kalau Karis sendiri gimana? Menurut saya itu egois sih. Egois? Iya. Lu egois tuh. Guys, sebentar Pak. Bentar ya. Bentar ya, Bang. Oke. Siap. Gimana Anda memikirkan mau tidak punya anak? Setelah saya, Mbak, ini 3 tahun, tapi nggak dikasih. Ya udah ikut saya aja ikut. Boleh? Oh. Nggak gitu dong, nggak gitu. Boleh saja boleh. Enggak, maksudnya ikut komunitas. Oh. Oh, Apa mau ikut komunitas saya yang punya anak? Doyan bikin anak? doyan terakhir nggak belum dikasih. Oh. Udah bayi tabung. Bayi tabung. Tapi udah coba bayi tabung. Kok tidak? Belum ada dana. Belum. Karena belum ada pikiran mungkin ada, tapi dananya mungkin belum ada. Oh, jadi Masih mau memang berusaha. artinya belum siap secara finansial. Finansial udah siap, tapi Masih mau berusaha. untuk ke arah sananya ke kayak program gitu Nah. belum ada, mungkin dananya belum ada, finansial kurang lah. Bikin dana gampang tahu Udah bikin dana, ini gue sepak malah lu nih sekarang. Bukan dana aplikasi ya, guys. Gue sepak malah lu sekarang juga nih. Makanya saya bilang Mbak Tita ini egois. Egois. Iya. Kamu Diam dulu abang. Oh iya. Kalau egois itu kan egoisnya kalau misalnya kitanya nggak mau tapi suaminya mau kan itu egois. Kalau saya kan enggak. Oh. Dua-duanya nggak mau. Oh, dua-duanya nggak Udah. mau. Iya. Oh. Oke, tapi yang bikin saya penasaran ya, gimana caranya nih Kak Tita nih ngeyakinin keluarga besar Nah, untuk child free? Pasti kan kalau misalnya keputusan bersama, ya Itu bisa suami dan diterima istri bersama. udah pasti Iya. satu tujuh gitu kan. Tapi keluarganya gimana nih dari sudut Tanggapan pandang keluarga, keluarganya? ya. Heeh. Pasti sedih lah. Sini dia ketawa. Tadi kita ketawa. Dia ketawa. Emang kayak gini guys. Ntar kalian akan mengerti sedih Iya. tapi ikut aja apa Ini sebenarnya menghibur. Ini sebenarnya menghibur. Oh, sini Menghibur diri terluka. sendiri ya. Sebenarnya Oh, terluka. Berarti kamu punya anak? Enggak. Kan terluka. Enggak. Bang, diem dulu, Bang. Diem dulu, Bang. Bang ngomongnya dari tadi, saya ngomong nggak apa. Apa? Lalu lebih berpengalaman. Oke. Lebih berpengalaman. Iya. Apa tadi? Sedih. Sedih. Sebenarnya, Tanggapan keluarga. tanggapan keluarga sebenarnya nggak setuju. Terus sedih. Cuma mungkin kayak ngelihat sayanya ada trauma atau yang lainnya. Terus jadi ya udah serahin ke saya Bisa aja. memaklumi mereka. Iya, bisa maklumi terus diserahin ke saya aja. Kalau saya sih nggak bisa memaklumi. Bisa. Kenapa tuh? Jadi kobos gue. Tapi nggak apa-apa. Tapi kira-kira ada tekanan nggak
nggak sih kalian harus punya anak, kalian nggak harus punya anak gitu. Pasti dari mertuanya kan pasti pengen dong, namanya ibu, Iya. seorang ibu pengen gendong cucu gitu kan. Kira-kira ada tekanan nggak sih dari orang luar untuk ayo lu dong punya anak gitu? Sometimes sih ada. Kasih, oke. Kan very good, maybe. Sometimes ada. Ada. Tapi ya bagaimana lagi kan saya yang punya anak nggak mau. Oh iya benar sih. Diam lagi, kelihatan dong, diam gitu. Jadi Very good cewek, aku mah baru dah. Well. Pertanyaan buat Kayu kan tadi anaknya banyak ya? Enggak. Belum banyak, mau banyak. Oh mau banyak. Kayu kan nih anaknya mau banyak. Mau banyak, ya. Kira-kira gimana sih cara ngurus anaknya itu? Ya kalau saya sih, cara saya ngurus anak yang penting saya tahu perlakuan orang tua saya dahulu bagaimana ke saya berusaha lebih baik dari mereka, memperlakukan anak saya lebih dekat dengan anak-anak saya, ya lebih banyak waktu lah untuk anak-anak saya. Kurang lebih seperti itu ya, karena banyak orang tua sekarang tuh yang tidak tahu kondisi anaknya, entah itu di luar rumah, di dalam rumah, atau segala macam. Yang penting waktu untuk anak, karena waktu untuk anak itu kadang sulit dicari, karena kita kadang fokus bekerja untuk menafkahi mereka, bagaimana caranya kita mencukupi kebutuhan mereka, sedangkan kadang kita tidak tahu apa yang mereka inginkan. Kadang jadinya lupa sama perkembangan Iya, anaknya. kayak gitu. Takut ketinggalan ya? Iya, kalau bisa sih target saya sih ke depannya punya usaha sendiri ya, jadi saya tinggal menikmati banyak waktu untuk anak saya, perkembangan anak saya. Apalagi saya kan mau punya banyak anak Oh gitu, iya. ya kan. Dan anak banyak rezeki. Target Iya. berapa, Pak? Kira-kira? Target sih 11 11 ya. Tim bola ya? Tim bola. Kebetulan Saya kan anak sama Gen Halilintar. iya, Boleh. kebetulan kan kalau Gen Halilintar ada ceweknya. Iya. Kalau saya kan anak 3 cowok. Cowok. semua. Udah cowok. Cowok semua. Udah cowok nih. Iya. Ya kalau ada Semoga sisanya cowok lagi. kalau misalkan ada cewek ya tim medis lah. Boleh. Tim medisnya ya buat nanti Iya. main bola. Tapi ada nggak sih anaknya yang kayak merasa nggak adil gitu? Nah, itu Ya, bagus, itu bagus. kalau merasa nggak adil ya, sebagai orang tua sih berusaha sebaik mungkin memperlakukan anak tuh sama rata gitu ya. Cuma kan mungkin karena uang saya banyak. Ya. Jadi Bapak ada sombong dikit ya dari tadi. Iya. Saya lihat-lihat. Ya akhirnya sama. Bukan masalah uang, tapi kayak Oh, masalah perhatian. Perhatian. Iya. kasih sayang gitu. Iya. Kadang kan kalau Kadang kan anak bontot Nah, lebih iya. sayang kan? jadi Iya, gini, kan? kalau misalkan memperhatikan anak tuh saya nggak fokus ke satu anak ya, misalkan ke yang mungkin yang lebih besar, mungkin karena dia sibuk-sibuknya jadi saya fokusin ke dia. Enggak, kalau saya fokus ke ya ke semua anak-anak saya karena jangan sampai seperti ini. Anak saya kan 3 bersaudara. Enggak, ya? ntar dulu. anak saya kan Ini dulu. anak saya kan 3 bersaudara ya. Jangan sampai ketika saya dekat dengan anak saya sendiri tidak dekat dengan adik-adiknya atau kakak-kakaknya. Mereka pun harus dekat. Jadi sebisa mungkin saya ketika ngobrol pendekatan ke mereka pun ikut gitu. Jadi tidak hanya saya yang tahu tentang mereka, tapi mereka pun saling mengetahui satu sama lain. Tapi anak-anak di rumah suka berantem kan? Iya, kebetulan atlet boxing sih gitu ya. Bukan berantem lagi ya? Iya, itu emang udah Tujuan. Nah, itu gimana? profesi. Akurinnya gimana akurinnya? Iya kan, kalau secara boxing sendiri itu kan profesi ya. Jadi profesi itu dimana kita sudah fokus kan akan menjadi profesional ya. Iya. Menjalani pun harus profesional. Ketika bertarung tidak emosi, di atas ring kita adalah musuh, tapi di luar ring kita adalah keluarga. Karena harta yang paling berharga Adalah keluarga. itu Mbak Tita. Wah. Tapi sometimes nih Kak Tita kalau misalnya sewaktu-waktu tiba-tiba dikasih anak, kira-kira bagaimana perasaannya? Apakah responnya ingin menggugurkan karena memang niat dari awal tidak ingin punya anak, ataukah ya udah deh Atau mau coba KB kita darurat, jalani, iya. coba kita terima, kita jalani. Atau mau dikasih ke panti kah? Iya. Tega banget. Iya. Mending nggak usah dilahirin. Oh ini lah. Coba kan tadi Jadi mau dia dikuburin aborsi. juga kan Mbak. Enggak, Oh, enggak. enggak kalau misalnya udah dikasih, saya kebablas. Iya. Ya, itu maksudnya itu. Maksudnya itu kebablasan ya. Iya. Kan di itu nggak di surga. Harus gimana sih? Kan itu dari Atau mau pakai KB darurat atau gimana? Ya, akhirnya jelasin dulu coba. Menurut Kakak gimana? Kalau misalnya itu kalau misalnya dikasih nih, misalnya kita nggak tahu terus tiba-tiba udah Jadi aja. ya udah jadi aja gitu. Jadi ya udah terima aja. Kalau daripada apa ya daripada Udah egois terus jahat kan. Iya. Itu ada rasa nyeselnya nggak? Iya.
punya anak, padahal niat awalnya nggak pengen gitu. Gimana? Ada dia. Maksudnya bukan nyesel ya, lebih Kecewa. ketakutan. Oh, ketakutan Ketakutan. ya, paham. Melahirkan anaknya hantu. Takut tidak bisa menjadi seorang ibu, Ibu yang baik. Karena kan kayak kalau kita tahu ya, kayak tanggung jawab orang tua kan seumur hidup gitu, nggak cuma Iya. sekali doang gitu. Jadi memang butuh dipersiapkan dengan matang gitu ya. So gimana? Ingat quotes guys. Lakum dinukum waliyadi. Atau kita itu hidup setiap hari dan kita mati sekali. Bukan kita hidup Apa lu? bukan kita hidup sekali. Ini latak robu zina, jangan mendekati zina. Tuh. Jangan pacaran. Nah, Mer, Langsung Ta'aruf. jangan kawin, nikah. kawin boleh, tapi harus nikah. Oke, jadi kesimpulan dari topik pembicaraan kita kali ini adalah mau punya anak dan mau tidak punya anak pun sama-sama egois. Iya. Dan Iya. berbagai jenis bentuk pilihannya pun kita sebagai orang tua sama-sama egois, dan itu semua ada pro dan kontranya masing-masing Iya, gitu. betul. Tinggal bagaimana cara kita bertanggung jawab terhadap pilihan kita Iya. sendiri gitu aja, oke? Karena pilihanmu adalah tanggung jawab. Iya, betul. So Menurutmu buat harimaumu. Oke, buat yang nonton, kalau misalkan punya perspektif sendiri tentang child free, boleh komen di bawah. Oke. Dan terima kasih juga buat para narasumber ketiganya, Kare, Kak Iyo, Kak Tita udah mau meluangkan hadir dan Sama. sharing-sharing cerita tentang kehidupannya, oke?